Ya, siap ini ya. Ya, Coach. Saya nggak tahu nanti gimana pelatihnya, apa terus Coach Bima Sakti atau bagaimana. Yang jelas ini mesti dikawal, Coach. Ya. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan, terlihat terpukul dan sedikit marah setelah Indonesia takluk dari Vietnam. Tim nasional Indonesia gagal melaju ke babak final Piala AFF 2022 selesai dikalahkan Vietnam dalam pertandingan leg kedua semifinal Piala AFF di Stadion Nasional Maidin, Vietnam, Senin 9 Januari 2023. Indonesia kalah dengan skor akhir 2-0. Ini adalah kekalahan keempat Indonesia dalam semifinal Piala AFF setelah sebelumnya terjadi pada edisi 1996, 1998, dan 2008. Sejak menit awal pertandingan, Vietnam langsung menekan jantung pertahanan tim Garuda. Hasilnya pada menit ketiga, umpan lambung Don Hung Dung dari lapangan tengah berhasil dikontrol dengan baik oleh penyerang Nguyen Tien Linh sebelum melepaskan sepakan keras ke arah gawang. Tendangannya tak mampu diselamatkan kiper Indonesia Nadeo Argawinata. Skor 1-0 untuk keunggulan Vietnam. Setelah gol itu, beberapa kali timnas berupaya menyerang Vietnam, namun sejumlah pemain terlihat kurang tenang sehingga serangan yang dibangun dari lini belakang selalu mentah sebelum memasuki area berbahaya The Golden Star, julukan Vietnam. Memasuki babak kedua, lagi-lagi Vietnam mengejutkan pertahanan Indonesia melalui gol cepat. Keunggulan Vietnam digandakan pada menit ke-47. Berawal dari tendangan sudut Don Hung Dung, Nguyen Tien Linh kembali membobol gawang Nadeo Argawinata melalui sundulan yang terarah ke sudut kiri gawang. 2-0 untuk Vietnam. Tim asuhan Sintayong pun berupaya mengejar ketertinggalan melalui serangan-serangan sporadis. Namun lagi-lagi, Maklok dan kawan-kawan nampak tidak tenang, bahkan terkesan terpancing permainan keras yang memang menjadi ciri khas tuan rumah. Beberapa kali pemain Indonesia pun terpancing emosinya dan mendapat kartu kuning, salah satunya bek kanan Asnawi Mangkualam. Akhirnya, hingga peluit panjang pertandingan, Indonesia gagal mengejar ketertinggalan, sekaligus harus mengubur mimpi menjuarai Piala AFF untuk pertama kali. Dalam 14 penyelenggaraan Piala AFF, Indonesia 10 kali masuk semifinal. Adapun dari 10 kali masuk semifinal, tim Garuda hanya berhasil 6 kali melaju ke laga puncak. Hasil Timnas Indonesia versus Vietnam di leg 2 semifinal Piala AFF 2022 sudah diketahui. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia harus menelan kekalahan dengan skor 0-2. Laga Timnas Indonesia versus Vietnam di leg 2 semifinal Piala AFF 2022 digelar di Stadion Maidin, Senin 9 Januari 2023. Gol Vietnam dicetak oleh Nguyen Tien Linh. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia dipastikan gagal melaju ke babak final Piala AFF 2022. Di luar itu, laga semakin berlangsung keras. Terjadi insiden pada menit ke-34 kala Sadil Ramdhani memasang kaki ke Doan Van Hau. Di sisi lain, Van Hau terus memprovokasi para pemain Timnas. Laga keras terus berlangsung hingga menit-menit akhir. Timnas Indonesia pun masih kesulitan menembus ketatnya pertahanan lawan dan provokasi mereka. Skor 1-0 untuk keunggulan Vietnam terus terjaga. Di awal babak kedua, mimpi buruk kembali datang ke gawang Timnas Indonesia. Tepatnya di menit ke-47, Vietnam berhasil menggandakan keunggulannya lewat sundulan Nguyen Tien Linh dengan memanfaatkan bola hasil sepak pojok. Skor berubah menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Timnas Indonesia tak tinggal diam. Namun sayang, bola masih bisa diamankan kiper Vietnam. Sintayong kemudian melakukan sejumlah pergantian pemain. Asnawi Mangkualam dan Sadil Ramdhani ditarik digantikan Witan Sulaiman dan Ricky Kambuaya. Dia memasukkan 2 striker sekaligus, yakni Ilijaz Pasojevic dan juga Muhammad Rafli. Meski begitu, Timnas Indonesia masih kesulitan mencetak gol karena rapatnya pertahanan Vietnam. Skor 0-2 untuk keunggulan Vietnam pun terus terjaga hingga akhir laga. Pada leg pertama di SUGBK, Jakarta, Indonesia hanya mampu meraih hasil imbang 0-0 kontra Vietnam. Laga itu sendiri menyisakan banyak catatan. Termasuk diantaranya adalah permainan kasar bek Vietnam, Doan Van Hau dan kepemimpinan wasit Omar Al-Yaqoubi asal Oman. Sintayong bahkan sempat dibuat geram. Dendi Sulistiawan dan Ricky Kambuaya menjadi sasaran permainan kasar fullback 23 tahun tersebut. Akan tetapi, wasit tidak memberikan kartu merah kepadanya.
Tackle dua kakinya ke arah Dendi Sulistiawan terjadi di menit 54. Lucunya, malah Doan Van Hau ini yang berlagak kesakitan. Ia pura-pura cedera dan terbaring lama di lapangan. Wasit memang sempat berbicara dengannya. Namun, wasit tak memberikan kartu kepada Doan Van Hau. Itu membuat Shin Tae-yong geram. Padahal, pelanggaran yang dilakukan oleh Doan Van Hau dianggap memenuhi unsur untuk mendapatkan kartu merah. Tidak boleh usaha para pemain yang dibuat selama ini tenggelam karena wasit, tulis Shin Tae-yong di Instagram, dilengkapi 3 cuplikan permainan kasar Doan Van Hau. Wasit dan pemain harus fair play sama-sama, dan saya berharap semoga tidak ada kejadian seperti ini lagi, tegas Shin Tae-yong. Pelatih Timnas Vietnam, Park Hang-seo menanggapi sinis rasa percaya diri pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Park ingin Shin membuktikan kata-katanya dengan hasil di lapangan. Shin benar. Saya pikir seperti ini, pelatih harus membuktikannya dengan hasil pertandingan, bukan dengan kata-kata, ujar Park Hang-seo. Pelatih yang sudah menukangi Timnas Vietnam sejak 2017 itu kemudian menyatakan dirinya tak terbiasa menilai kualitas tim lain. Ia lebih suka fokus kepada tim asuhannya sendiri. Saya tidak terbiasa menilai tim lain, tetapi kekuatan Indonesia memang benar adanya, imbuhnya. Park Hang-seo kemudian meminta Shin Tae-yong untuk tidak terlalu banyak bicara. Biarkan hasil di lapangan yang membuktikannya. Saya berharap Shin Tae-yong akan membuktikan apa yang dia katakan. Shin Tae-yong dan Park Hang-seo memang sama-sama berasal dari Korea Selatan. Namun, keduanya tampak memiliki hubungan yang kurang baik. Kedua pelatih itu tidak bersalaman selepas laga leg pertama di Subbut, Jumat, 6 Januari 2023. Dalam konferensi pers selepas laga, Park pun mengonfirmasi masalah pribadinya dengan Shin itu. Tim nasional Indonesia dianggap berbuat curang oleh media Vietnam jelang leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Sebab, skuad Garuda memakai pesawat charteran ke Hanoi dan bisa sampai lebih dahulu ketimbang tuan rumah. Pemenangnya dipastikan melaju ke partai pamungkas. Menurut media Vietnam, Zing News kedua tim terbang ke Hanoi sehari setelah leg pertama. Indonesia dikalahkan Vietnam dengan skor 0-2 pada pertanding leg 2 Piala AFF 2022. Kekalahan tersebut membuat Iwan Bule terlihat terpukul. Setelah pertandingan, Iwan Bule tidak langsung beranjak meninggalkan stadion. Dia tampak tetap duduk sambil melipatkan kedua tangannya di dagunya. Sesekali, Iwan Bule terlihat menyeka air matanya. Kita sebetulnya butuh imbang, tapi tak terduga kita malah kalah, kita kebobolan di menit-menit awal, kata Iwan Bule. Iwan Bule akan melakukan evaluasi pasca kekalahan ini. Dia juga mengharapkan Indonesia bisa bangkit pada masa mendatang.